Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya alhamdulillah di sini juga baik-baik saja. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan bab yang sama yaitu lapisan bumi ya. Tetapi nanti subbabnya adalah di bagian hidrosfer. Kalau sebelumnya kan kita udah belajar atmosfer, kemudian litosfer di sebelumnya. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan hidrosfer. Gitu ya. Mari. Oke, harapannya setelah nanti kamu melihat pembelajaran kali ini, apa sih tujuannya? Satu, pastinya kamu harus paham lapisan hidrosfer itu lapisan yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan nanti proses siklus hidrologi. Jadi air itu sebenarnya cuma muter. Cuman perputaran air, siklus hidrologi ini seperti apa, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, akibat kelebihan air yang ada di bumi ini bisa menyebabkan banjir. Nah, kalian bisa menjelaskan bencana banjir dan penanggulangannya, pencegahannya nanti seperti apa. Gitu ya. Oke, saya mulai. Jadi untuk bumi kita itu kan di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah litosfer yang berupa batuan, kemudian padat. Yang kedua adalah hidrosfer. Kalau hidrosfer ini berupa air ya, berupa zat cair seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke bagian hidrosfer. Untuk hidrosfer itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti hidros itu air, sfer itu artinya adalah lapisan. Jadi hidrosfer itu adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Di mana hidrosfer ini meliputi apa saja? Banyak. Contohnya apa? Samudra, laut, sungai, danau, rawa, air tanah, dan uap air. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan air itu kita hubungannya dengan hidrosfer. Nah, untuk hidrosfer itu sendiri, uh, apa namanya? Di sana kita lihat ya, bumi di situ kan terlihat warna biru. Warna biru bumi ini karena memang didominasi oleh penyusun dari lapisan yang ada di bumi ini, hampir 70% ini adalah apa? Air. Sehingga ketika dari luar angkasa bumi kita itu terlihat warnanya biru. Nah, jadi intinya warna biru yang ada di permukaan bumi yang kita lihat dari luar angkasa foto itu menggambarkan bahwa bumi kita ini lebih banyak tersusun atas air. Nah, gitu ya. Jadi itu kan kita lihat bersama. Di sini kan biru-biru ini sebenarnya adalah air ya. Samudra, laut seperti itu. Nah, air yang ada di bumi ini memiliki siklus tersendiri. Tadi di awal sudah saya singgung demikian ya. Nah, siklus inilah yang dinamakan siklus hidrologi. Nah, seperti apa siklus hidrologi? Kita akan pelajari bersama. Kalau kalian lihat, itulah siklus hidrologi yang ada di bumi kita. Jadi kalau kita lihat, Pak, itu kok bentuknya kayak melingkar, itu mulainya dari mana? Yes. Jadi kalau kita amati, ini sebenarnya mulai awal pertama siklus hidrologi itu dari evaporasi, kemudian transpirasi, kemudian kondensasi, kemudian masuk ke presipitasi, kemudian infiltrasi, kemudian kembali lagi. Gitu ya. Oke, seperti apa? Yuk. Jadi kita akan belajar satu persatu. Biar kalian nanti paham. Kita mulai dari evaporasi. Evaporasi itu apa, Pak? Saya belum pernah mendengar. Oke, nggak apa-apa. Evaporasi itu adalah siklus awal dimulainya siklus hidrologi. Ini terjadi bagaimana air-air yang ada di permukaan bumi ini menguap. Kenapa menguap? Karena terkena sinar matahari. Jadi air-air yang berada di sungai, kemudian danau, laut, sawah, bendungan, itu mereka menjadi uap air. Karena apa? Karena adanya panas matahari. Nah, penguapan ini juga terjadi di dalam tanah. Permukaan tanah kan pasti ada airnya juga. Jadi di sana bisa menguap. Nah, penguapan inilah yang dinamakan evaporasi. Gitu ya. Itu untuk urutan siklus yang pertama. Nah, selain evaporasi, juga ada yang namanya transpirasi. Kalau transpirasi ini hampir mirip seperti evaporasi, cuman kalau evaporasi tadi itu penguapan air oleh sumber-sumber air. Contohnya tadi ya waduk, bendungan, laut, samudra. Tapi kalau transpirasi ini
penguapan yang dilakukan atau terjadi pada hewan atau tumbuhan. Nah, inilah yang dinamakan transpirasi. Cuman untuk jumlah uap air yang dihasilkan dari proses transpirasi ini lebih sedikit dibandingkan dengan evaporasi. Jelas, karena apa? Evaporasi kan memang luas wilayah, luas area airnya lebih luas, sehingga kan wajar ketika uap air ini dihasilkan oleh evaporasi lebih banyak gitu ya. Itu untuk transpirasi. Diingat-ingat, evaporasi dulu baru transpirasi gitu ya. Lanjut, naik ke atas sehingga ada yang namanya proses kondensasi. Di mana proses kondensasi ini adalah, kan air tadi kan menguap ya. Uap air yang dihasilkan dari proses evaporasi sama transpirasi ini kemudian naik sampai ketinggian tertentu. Nah, uap air yang naik ini lama-kelamaan akan menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Kemudian partikel es ini yang terbentuk, mereka akan saling mendekat satu sama lain sehingga terbentuklah yang namanya awan. Nah, ketika awan-awan ini semakin berkumpul, maka terjadilah awan yang semakin tebal dan semakin hitam. Nah, itulah kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari, wah, mendungnya peteng banget. Nah, itulah nanti yang akan memancing terjadinya hujan seperti itu. Nah, itu kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu presipitasi. Di mana presipitasi ini adalah mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Jadi memang ketika awan itu mendapatkan suhu yang tinggi, maka awan itu akan mencair. Kemudian mencairnya awan ini itu akan jatuh ke bumi dan menyirami permukaan bumi, atau yang lebih sering kita kenal dengan hujan gitu ya. Jadi presipitasi seperti itu. Nah, setelah hujan pastikan air akan jatuh kemana? Jatuh ke tanah ya. Inilah nanti kita masuk proses berikutnya, namanya adalah infiltrasi. Di mana infiltrasi ini adalah proses air yang mengalir tadi ya, jatuh ke tanah. Nah, di mana ketika air mengalir di permukaan bumi ini akan mengalami proses namanya runoff. Runoff itu apa, Pak? Berlari. Yaitu kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau runoff di sini artinya adalah di mana proses mengalirnya air dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, misalkan kan turunnya di gunung. Nah, itu akan mengalir ke permukaan yang lebih rendah. Misalkan mana laut, sungai, samudra, dan sebagainya. Itu yang dinamakan proses runoff. Cuman tidak semua air yang jatuh dari awan ya, awan yang jatuh airnya itu tidak semuanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tetapi ada beberapa yang akan diserap ke tanah melalui pori-pori tanah. Sehingga lama-kelamaan terakumulasi menjadi air tanah. Nah, proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah inilah yang disebut dengan proses infiltrasi. Nah, lama-kelamaan proses infiltrasi ini menyebabkan air tanah yang ada di dalam tanah itu akan bergerak menuju laut. Nah, seperti itu ya. Itulah proses-proses hidrologi yang ada di dalam bumi kita. Jadi nanti kamu ulang kembali proses-prosesnya seperti apa, diingat-ingat kembali. Nah, ketika air ketika air yang ada di dalam bumi ini jumlahnya banyak. Karena apa? Karena dengan tambahan air hujan yang banyak, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan alam yang tidak seimbang, alias bisa terjadi yang namanya banjir. Nah, gitu ya. Nah, kita sesuai dengan musim yang kita alami sekarang ya, ini musim penghujan, jadi wajar ketika di mana-mana terjadi banjir. Cuman sebenarnya banjir itu penyebabnya apa sih? Nah, bagaimana nanti kita bisa mengantisipasi banjir? Jadi kalau kita lihat, memang dalam setiap daerah itu kok sini banjir, kok sana enggak. Nah, seperti itu. Karena memang setiap daerah itu kan memiliki namanya curah hujan yang berbeda-beda. Ada yang tingkat hujannya tinggi, ada yang tingkat curah hujannya rendah. Nah, itu tergantung. Kalau curah hujan rendah, itu potensi untuk terjadinya banjir itu tidaklah sesering daerah yang memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Nah,
Ketika curah hujan suatu daerah memiliki curah hujan yang tinggi, maka simpanan-simpanan air yang berada di misalkan di waduk, rawa, danau dan sebagainya akan bertambah. Nah, ketika bertambah itu berarti lama-kelamaan bisa menyebabkan banjir. Di mana banjir itu terjadi karena aliran air yang berlebihan dan meluap ke daratan. Itu ya, itu yang dinamakan banjir. Nah, sebenarnya penyebab-penyebab banjir itu apa? Salah satunya pasti curah hujan yang tinggi. Yang kedua, karena perilaku manusia yang mungkin membuang sampah sembarangan, yaitu di sungai. Makanya kita jaga pola hidup kita supaya sehat. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh-contoh kecil yang ada di kehidupan kita. Kemudian apalagi yang menyebabkan banjir itu bisa terjadi? Karena memang pengelolaan lingkungan yang buruk, yaitu tadi seperti misalkan penebangan hutan secara liar, nah kayak gitu ya. Itu yang harus kita hindari. Kita jaga alam kita agar menjadi lebih baik dan terhindar dari banjir. Nah, kemudian untuk antisipasinya apa? Antisipasinya ketika mungkin kalian bertempat tinggal di daerah yang rawan banjir, kalian harus siap sedia. Artinya, kalian harus tahu sumber informasi banjir. Banyak sumber informasi banjir itu misalkan ya, bisa dari BMKG, dari situs, dari misalkan dari apa namanya laporan dan seperti itu harus update biar nanti kita tidak bingung ya. Kemudian ketika kalian daerah yang sudah pernah banjir, kalian harus sudah mengenali tanda-tanda banjir sebelumnya. Misalkan banjir itu diawali dengan munculnya air yang keruh secara bergerumun, misalkan seperti itu. Nah, itu yang kalian harus waspadai. Kemudian juga harus sering memeriksa dan membersihkan saluran air. Jangan sampai karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan saluran air tersumbat. Nah, itulah juga menyebabkan banjir. Hati-hati ya. Kemudian juga bisa memastikan tempat-tempat pengungsian dan penyimpanan barang dan surat berharga pada saat terjadi banjir. Jadi jangan sampai nanti ketika terjadi banjir tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana menyelamatkan dokumen penting, terutama surat berharga dan sebagainya. Jadi silahkan disimpan dari sekarang, entah kita nggak tahu ya kita kena banjir atau enggak, tapi setidaknya kita safety pada diri kita, keluarga kita, dan teman-teman dan semuanya, gitu ya. Oke, berikutnya kita juga harus tahu tahu apa? Tahu tentang tindakan tanggap darurat dan pertolongan pertama. Jadi, ketika misalkan tidak daerah kita atau daerah orang lain yang ada banjir, maka yang dilakukan adalah kita harus tanggap. Artinya kita bisa menyebarkan informasi banjir ini ke satgas-satgas, misalkan ya ke Badan Penanggulangan, kemudian tim SAR, kemudian mungkin kita ke tokoh masyarakat gitu. Jadi kita bisa cegah banjir agar kita bisa selamat dan menyelamatkan semuanya, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.